Akhir-akhir ini, banyak media internasional terus menyoroti tragedi kemanusiaan di Palestina. Kita menyaksikan bagaimana Zionis Israel meluncurkan roket-roket ke jalur Gaza yang tidak lain merupakan bentuk balasan terhadap Hamas yang sebelumnya meluncurkan roket-roket mereka ke wilayah pendudukan Israel. Aksi Hamas tersebut tidak lain sebagai balasan atas apa yang telah dilakukan Israel, seperti penjarahan rumah-rumah warga Palestina di Said Jarrah, lalu penyerangan atas demonstran dan jamaah sholat di Masjid Al-Aqsa, hingga akhirnya pemerintahan Hamas melalui sayap militernya, yaitu Brigade Al-Qassam, memberi sejenis warning untuk Israel dengan bentuk ancaman, yaitu Hamas akan meluncurkan roket-roket mereka ke wilayah pendudukan, dan juga dengan faksi-faksi yang lain. Konflik Palestina dan Israel merupakan konflik yang terbilang cukup lama. Sejak tahun 1947 hingga kini belum ada titik akhir, bahkan PBB pun belum bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengakhiri konflik tersebut. Lantas hal apakah yang menyebabkan adanya konflik kedua negara tersebut hingga saat ini masih berlanjut? Apakah karena motif agama? Ataukah karena motif politik? Atau ada hal lain yang membuat kedua belah pihak belum bisa menemukan titik terang hingga saat ini? Awal mula sejarah terjadinya konflik antara Palestina dan Israel adalah munculnya gerakan Zionis. Zionis adalah sebuah gerakan politik yang dilakukan oleh bangsa Yahudi untuk menciptakan negara Israel yang merdeka. Tujuannya adalah untuk memberikan tempat aman bagi bangsa Yahudi di tanah air historis mereka. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap penindasan dan penganiayaan yang dialami oleh bangsa Yahudi di berbagai tempat terutama di Eropa. Pendiri gerakan Zionis adalah Theodor Herzl, seorang wartawan Yahudi pada akhir abad ke-19. Dia mendukung ide bahwa bangsa Yahudi harus memiliki negara mereka sendiri di tanah air mereka yang dulu. Puncak dari gerakan Zionis terjadi pada tahun 1948 ketika negara Israel akhirnya didirikan. Namun hal ini juga memicu konflik dengan bangsa Palestina yang mengklaim wilayah yang sama. Bangsa Yahudi meyakini ini tanah leluhur mereka, terutama di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Israel. Namun, penciptaan negara dari gerakan Zionis tidak terlepas dari kontroversi, karena tanah yang dijadikan negara Israel pada saat itu adalah tanah milik bangsa Palestina. Taktik penjajahan yang diadopsi oleh Zionis Israel dalam menguasai Palestina tidak hanya mencakup pengusiran paksa, pendudukan militer, atau pengubahan identitas, melainkan juga melibatkan tindakan pembunuhan terhadap warga Palestina yang dianggap sebagai ancaman. Ideologi Zionisme adalah didasarkan pada kitab Talmud dan Protocols of Zion, yang isinya menegaskan bahwa bangsa Yahudi merupakan bangsa terbaik di dunia, sedangkan bangsa lain dianggap bukan keturunan Adam, bahkan dianggap hewan. Penting untuk memahami bahwa istilah Yahudi, Israel, dan Zionis, meskipun memiliki keterkaitan, tidaklah sama. Yahudi adalah sebuah aliran agama yang telah ada di dunia sejak lama, jauh sebelum pembentukan negara Israel. Israel, di sisi lain, adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Yahudi. Zionis adalah gerakan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menciptakan negara Yahudi yang merdeka. Nah, ini adalah sebuah perbedaan penting yang harus diingat ketika membahas Zionis ini. Sampai sini dapat dijelaskan bahwa bangsa Yahudi telah ada jauh sebelum berdirinya negara Israel. Mayoritas penduduk Israel adalah orang Yahudi, mencapai sekitar 80% dari keseluruhan populasi. Akan tetapi, hal ini seharusnya tidak diartikan bahwa seluruh warga negara Israel adalah Yahudi. Sebaliknya, perlu dicatat bahwa tidak semua orang Yahudi adalah penduduk Israel.